Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang fakta ilmiah Al-Quran dan hadis mengenai sejarah sungai di bawah laut. Dengan beranggotakan 4 orang, yaitu Hasna Arum Karimina, Zaid Prayogo, Hansa Saskia Nabela, dan Isnida Nur Hanifa Arisetia. Di samping Al-Quran, hadis adalah sebuah pedoman hidup dan sumber bagi umat kaum muslimin. Keduanya syarat akan mukjizat dalam bidang sains dan menjadi hikmah bagi umat manusia. Jauh sebelum adanya penelitian ilmiah sejak 1400 tahun silam, Al-Quran dan hadis telah menjelaskan fakta-fakta ilmiah mengenai sains dengan sangat komprehensif. Fakta ilmiah yang tertuang dalam Al-Quran dalam beberapa abad terakhir telah terbukti kebenarannya. Para ilmuwan menemukan beberapa hasil penelitian yang ternyata telah tertulis dalam kitab suci umat Islam ini. Bagi umat Muslim, Al-Quran dianggap sebagai penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Salah satu keajaiban Al-Quran adalah terpelihara keaslian isinya. Al-Quran tidak berubah sedikit pun sejak pertama kali diturunkan pada malam 17 Ramadan 14 abad yang lalu, hingga saat ini, dan bahkan mungkin sampai hari kiamat. Beberapa ilmuwan menemukan fakta mencengangkan yang ternyata telah termasuk dalam Al-Quran yang datang sebelum penelitian diadakan. Berikut 10 ayat Al-Quran yang telah terbukti secara ilmiah. Sungai di dasar air laut. Keberadaan sungai di bawah laut pernah ditemukan oleh seorang oceanografi asal Prancis, yaitu Yves Cousteau, di kawasan Cenote, Angelita, Meksiko. Cenote sendiri adalah lubang-lubang yang terbentuk secara alami akibat runtuhnya batuan kapur yang kemudian mengekspos bagian bawah tanah. Fenomena alam ini dapat ditemukan di Semenanjung, Yucatan, yang mengandung batuan kapur berpori. Sungai ini ditemukan pada kedalaman 115 kaki atau setara dengan 5 meter dengan lebar sekitar setengah mil. Melansir dari My Modern Man, disebutkan juga lapisan tipis hidrogen sulfat yang memisahkan antara air asin dan air tawar di atasnya membuat bagian bawah laut ini terlihat seperti sungai. Sejumlah peneliti mengatakan jika sungai tersebut terbentuk akibat fenomena halocline. Ini adalah sebuah fenomena alam di mana adanya zona vertikal di bawah laut, di dalam laut. Pada zona tersebut memiliki kedalaman yang mana mempengaruhi kadar garam yang ada di dalam laut itu sendiri. Kemudian akan berubah dengan cepat seiring dengan pertambahan kedalamannya. Perubahan inilah yang kemudian menyebabkan adanya kepadatan air sehingga menyebabkan adanya dinding pemisah antara air laut dan air tawar. Ternyata fenomena keberadaan sungai di dalam laut sendiri sudah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran sejak 14 abad lalu. Salah satu seperti tertulis dalam surat Al-Furqan ayat 53 yang berbunyi seperti ini. Wa huwa lazi marojal bahraini haza asbun furotu wa haza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barozau wa hijram mahjuro, yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan barat yang tidak tertembus. Dalam surat Ar-Rahman ayat 19-21 dijelaskan hal berupa dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara kedua ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Maka nikmat Tuhan manalah yang kamu dustakan. Meski secara ilmiah fenomena keberadaan sungai di dalam laut itu sudah bisa dijelaskan, namun pernyataan di dalam Al-Quran itu membuktikan jika segala sesuatu yang ada di bumi semuanya telah tertulis di dalamnya.